Halo semua, kembali lagi berjumpa dengan saya Michael Prang dalam video pembahasan tugas terstruktur untuk mata kuliah kalkulus vektor. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas soal mengenai limit fungsi vektor. Nah, inilah soalnya, dan soal ini saya ambil dari video pembelajaran pada channel Nermono. Untuk lebih jelasnya, silakan cek pada kolom deskripsi. Misalkan, Ft sama dengan E pangkat minus 1 per T pangkat 2 I ditambah T per mutlak T J ditambah mutlak T K. Tentukan apakah Ft mempunyai limit. Jika ada, hitunglah atau jelaskan jika tidak ada. Nah, kita masuk dalam pembahasan soal. Dari soal telah diketahui bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi vektor dengan basis-basisnya yaitu I, J, dan K. Dan langkah pertama yang saya buat untuk menentukan apakah fungsi tersebut mempunyai limit yaitu mencari daerah asal dari setiap basis pada fungsi vektor tersebut. Di sini saya namai Ft, Gt, dan Ht yang dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, yang pertama Ft, yaitu E pangkat minus 1 per T pangkat 2. Daerah asalnya atau df kecilnya sama dengan himpunan semua bilangan T yang anggota R, di mana T tidak sama dengan 0. Sehingga daerah asalnya atau df kecilnya yaitu sama dengan interval terbuka dari minus tak hingga sampai 0 atau interval terbuka dari 0 sampai tak hingga. Kemudian yang kedua Gt sama dengan T per mutlak T. Daerah asalnya atau dg yaitu himpunan semua bilangan T yang anggota R di mana T tidak sama dengan 0. Sehingga dg-nya sama dengan interval terbuka dari minus tak hingga sampai 0 atau interval terbuka dari 0 sampai tak hingga. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu Ht sama dengan mutlak T. Sehingga daerah asal dari H-nya atau DH-nya sama dengan himpunan semua bilangan T yang anggota R. Sehingga DH-nya sama dengan interval terbuka dari minus tak hingga sampai tak hingga. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa daerah asal dari fungsi keseluruhannya atau df besar sama dengan rumusnya ialah himpunan semua bilangan T anggota R di mana T anggota dari df, irisan dg, irisan dh. Sehingga dari yang telah kita ketahui tadi, df akan sama dengan himpunan T anggota R di mana T tidak sama dengan 0. Sehingga df besarnya akan sama dengan interval terbuka dari minus tak hingga sampai 0 atau dari interval terbuka 0 sampai tak hingga. Sehingga df besarnya akan sama dengan df kecil dan dg kecil. Nah, dari df yang telah kita peroleh dapat terlihat bahwa Ft atau fungsi itu akan kontinu pada semua T, di mana T tidak sama dengan 0, dan T anggota R. Dengan ini, fungsi atau Ft mempunyai limit. Kemudian kita lanjut dalam pembahasan yang kedua. Nah, setelah kita mengetahui bahwa fungsi tersebut mempunyai limit, sekarang kita akan menghitung limit dari fungsi tersebut. Dari df yang diperoleh tadi, berarti limit atau pendekatan menuju 0 dari kiri maupun dari kanan. Mengapa? Di sini dapat kita lihat saya membuat jika limit T menuju 0 saja itu dari fungsi E pangkat minus 1 per T kuadrat I ditambah T per mutlak T J ditambah mutlak T K. Dengan langkah-langkah saya menghitung dari basis per basisnya
basis yang pertama, limit T menuju 0 untuk E pangkat minus 1 per T kuadrat itu akan sama dengan E pangkat minus 1 per 0 kuadrat atau sama dengan E pangkat minus tak hingga, sehingga hasilnya akan sama dengan minus tak hingga. Nah, tanpa perlu kita mencari limit dan dari komponen lainnya atau basis lainnya, kita dapat langsung menyimpulkan bahwa limit dari fungsi tersebut tidak ada. Dan di sini saya memisalkan limit T menuju minus 1, yang artinya saya ambil dari sebelah kiri 0. Sehingga limit T menuju minus 1 atau limit T mendekati minus 1 dari E pangkat minus 1 per T kuadrat I ditambah T per mutlak T J ditambah mutlak T K, hasilnya akan sama dengan E pangkat minus 1 per minus 1 kuadrat I ditambah minus 1 per mutlak minus 1 J ditambah mutlak minus 1 K, hasilnya sama dengan E pangkat minus 1 per 1 I dikurang 1 J ditambah 1 K, yang sama dengan E pangkat minus 1 I dikurang J ditambah K. Jika ditulis dalam koordinat vektor, maka limit T menuju minus 1 untuk fungsi tersebut hasilnya adalah E pangkat minus 1, minus 1, 1. Dan untuk yang pendekatan dari sebelah kanan 0, saya mengambil contoh limit T menuju 1 dari fungsi E pangkat minus 1 per T kuadrat I ditambah T per mutlak T J ditambah mutlak T K, hasilnya akan sama dengan E pangkat minus 1 per 1 kuadrat I ditambah 1 per mutlak 1 J ditambah mutlak 1 K, yang hasilnya akan sama dengan E pangkat minus 1 I ditambah 1 J ditambah 1 K, atau jika ditulis dalam koordinat vektor ialah E pangkat minus 1, 1, 1.